Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Halo semuanya, Shalom, Dor. Senang sekali ya di hari yang baru ini, Sabtu. Kembali Pastor menyapa Bapak Ibu terkasih dimanapun berada. Tuhan memberkati. Yang merasa pujiannya sangat memberkati, silakan saudara share, biar sama-sama orang banyak boleh dikuatkan lewat pujian-pujian yang sangat memberkati ini. Berbahagialah kalau hari ini saudara-saudara ada dalam sebuah pergumulan. Di situ kita akan melihat kebaikan Tuhan. Lewat pujian ini Tuhan ingatkan sebagai anak-anaknya, jangan pernah menyerah, jangan putus asa, hadapi masalah itu. Tuhan penolong yang ajaib. Yesus tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Yesus janji berimu kekuatan. Yesus tak pernah janji langit selalu biru, langit selalu biru, tetapi Yesus janji beri kekuatan, berimu kekuatan. Amin, amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Yesus nyata saat engkau percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan percaya. Hore! Tuhan tidak pernah janji kalau keadaanmu di dunia ini selalu baik-baik saja. Karena ada
dipikat oleh keinginan, jatuh. Tapi Tuhan janji akan sertai sehingga semuanya menjadi baik-baik saja. Yesus tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Yesus janji selalu menyertai. Yesus tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Yesus janji berimu kekuatan. Jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Yesus nyata saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Yesus ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Yesus ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan percaya. Satu kesaksian bagaimana pelayanan ini bisa menjangkau banyak orang. Satu orang suami dan diminta untuk istrinya memutarkan pujian ini, renungan ini, pelayanan ini saat dia sedang dalam kondisi sakit. Dia tidak menyerah. Dia percaya Tuhan memberikan dia kekuatan. Yesus tak pernah janji, sekalipun dalam keadaan sakit, dia tetap percaya. Saya berdoa bagi keluarga Bapak Amir dan Ibu terkasih yang terbaring sakit. Lewat ucapan doa ini, diberkati sehat. Dalam kondisi sakit, dia tetap ikut live streaming, dan saya percaya dia mendapatkan kekuatan yang baru. Lihat, suami yang baik, istri yang takut akan Tuhan, diberkati sehat, sembuh total pasca sakit saat hari-hari ini. Yesus tak pernah janji. Jangan pernah putus asa, karena Tuhan setia. Amin. Puji Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan tinggalkan imanmu. Jangan berhenti berdoa. Tuhan akan berikan kita jalan keluar, mujizat bagi mereka yang setia dan yang percaya. Amin. Baru saya dapat chat dari seorang ibu, akhir nomornya 5090, Ibu Yulia.
berkat doa, tangannya secara ajaib disembuhkan. Dia rindu dengarkan pujian surya bersinar. Puji Tuhan. Yesus tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Yesus janji selalu menyertai. Yesus tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Yesus janji berikan kekuatan. Ku tak akan menyerah. Katakan, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah. Mujizat Yesus nyata saat hati menyem. Katakan, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah. Ku takkan putus asa. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan percaya. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan percaya. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan percaya. Sekarang sebelum doa, adakah yang live ini atau nonton video ini rindu didoakan? Kalau ada, mana tangan-tangannya? Saya. Puji Tuhan. Selepas pastor membacakan ayat-ayat firman Tuhan, untuk Anda tetap kuat, tetap berbahagia sekalipun dalam pergumulan. Setelahnya itu saudara sudah dapat makanan rohani, lalu kita doa. Lihat deh bagaimana kekuatan Tuhan menuntun setiap orang-orang yang mendengar firman-Nya, dan bagaimana Tuhan membuat mereka menang dari pergumulan dan menang dari kelemahan dan sembuh dari sakit penyakit. Time for Bible. Silakan di-share, di-posting ulang, dibagikan, di-like, di-subscribe, di-tap-tap layar, karena kita akan mendengarkan kesukaan kita, kegirangan kita, kecanduan kita. Itu surah cinta Tuhan Yesus Kristus. Bless you, Yulitan, dan semua orang-orang baik yang memberkati keluarga hamba Tuhan ini. Puji Tuhan. Doakan Pastor tetap rendah hati, murah hati, supaya terus bisa menjadi seorang berkat untuk jiwa-jiwa yang kita layani. Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ketik ramai-ramai, berbahagialah. Ketik ramai-ramai, berbahagialah. Gimana bahagia, Pastor? Lagi kurang enak body. Gimana bahagia, Pastor? Lagi dalam kegelapan. Gimana bahagia, Pastor? Dalam kesesakan nih. Gimana bahagia, Pastor? Dompet lagi tipis nih. Udah, pokoknya namanya mau dengar firman, kita taat aja dulu. Ya, ketik rame-rame, berbahagialah. Nanti masalah yang kita akan
lihat bagaimana firman jadikan solusi hidup kita, baru kita bisa, oh begitu toh, ya. Berbahagialah, 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 berbahagialah. Amin. Amin. Yuk kita lihat firman Tuhan. Saya akan membacakan ayat-ayat tentang bagaimana kita berbahagialah. Yang pertama terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 12. Puji Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Silakan diketik. Habis ketik, sebar. Ingat ya, sudah mengalami kebaikan Tuhan, share, bersaksi dengan membagi firman Tuhan, itu adalah sebuah pelayanan juga. Ya. Yakobus 1 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan Yesus dalam selamat mendengarkan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi udah ketemu satu jawaban di sini. Sekalipun ada dalam pencobaan, engkau sedang dalam ada jurang yang gelap, masalah yang besar, pergumulan yang begitu sukar. Berbahagialah. Udah toh, Tuhan tahu kan, Dia pernah datang menjadi manusia, Dia tahu apa itu namanya pergumulan. Jadi berbahagia bukan engkau langsung menganggap saya nggak bahagia karena ada masalah. No, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Makasih. Jadi orang yang dalam pencobaan tetap harus kudu berbahagia. Berbahagia itu kekuatan, ada pengharapan, ada sebuah asa. Jadi berbahagialah orang yang dapat bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji dari pencobaan itu, dari pergumulan itu, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Bapa kepada barang siapa yang tetap bertahan, yaitu mengasihi Dia. Tapi kalau saudara hari ini ada salah, ada melanggar, ada yang tidak cocok, ditegur Tuhan, jangan ngambek, jangan merajuk, jangan mucil, jangan sotoy, jangan melawan. Karena Tuhan sayang, Tuhan tegur. Teguran yang nyata itu untuk menyelamatkan, daripada kasih yang pura-pura, itu justru menjerumuskan. Di dalam kitab Ayub, satu contoh dikatakan Ayub 5 ayat 17. Di sana jelas orang yang dikasihi oleh Tuhan ditegur. Waktu ditegur, jangan engkau berpaling. Tapi ketika engkau mendapat teguran yang benar, teguran yang membangun, teguran yang mengubahkan, teguran yang untuk saudara menjadi berbuah yang baik, berbahagialah. Seperti Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur oleh Bapa, oleh Tuhan, oleh Sang Pencipta. Jadi Ayub adalah contoh orang yang bisa kita jadikan sebuah pelajaran. Waktu dia masa-masa kesusahan, dia tetap melihat teguran itu sebagai sesuatu hal yang baik.
Berbahagialah manusia yang tegur oleh Tuhan. Sebab itu janganlah engkau menolak didikannya Tuhan. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa. Ketika dia menegurmu, dia mau supaya kita menjadi baik. Orang yang di hidupnya kurang didikan, besar di jalanan. Saya juga adalah salah satu orang yang besar di jalanan. Separuh hidup saya ada urusan dengan pihak berwajib. Saya hamba Tuhan yang dulunya keluar masuk penjara. Nah, model gini Tuhan mau pungut. Lalu setelahnya harus dididik dulu gitu. Sebelum satu buah yang matang itu dinikmatin, dibersihkan dulu. Sebelum kita masuk dalam kerajaan sorga, kita dilatih dulu. Ibaratnya kalau seseorang yang mau diundang masuk ke istana gitu ya, dia sebelumnya urakan, ya jalannya nggak santun, akan ada namanya sekolah kepribadian, ya diajar tuh gimana cara jalan yang santun, ya cara orang bersekolah itu jalannya gini loh, gimana cara untuk berbicara, karena hari ini banyak orang yang mengaku sekolah tinggi tapi tidak santun dalam berbicara, khususnya yang ngaku sekolah-sekolah teologi sampai gelar doktor, tapi kadang-kadang kata-katanya nyinyir, menjelekkan, ya menghasut, memecah belah. Tidak boleh seperti itu. Justru kita itu semakin sekolah tinggi, semakin harus jadi teladan. Makanya Pastor selalu katakan, saya ini hamba Tuhan, tidak sekolah tinggi. Betul-betul nggak sekolah tinggi. Ya, tapi mau belajar untuk selalu rendah hati. Rendah hati itu bukan hanya perkataan, tapi sebuah kehidupan dan lewat ujian. Gitu. Jangan bilang rendah hati, tahu-tahu dicongkel dikit langsung wah kayak singa. Kalau singa dari Yehuda ya puji Tuhan, singa kebenaran. Tapi kalau singa seram. Baik, jadi orang itu akan dilatih dulu, ya. Kalau dia biasa makannya angkat kaki, biasa kita ini jebolan warung Tegal. Tapi ketika dia akan diundang masuk dalam sebuah istana atau kerajaan, harus dilatih cara makannya. Orang-orang istana begini, santun di depan raja, nggak boleh angkat kaki, ya. Mulutnya kalau kunyah bisa nyam 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 nyam, bisa. Cie. Biasa kalau makan nyap 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 nyap. Harus itu. Artinya apa? Orang biasa saja yang akan diundang masuk ke istana itu ada namanya sekolah kepribadian, cara jalan, cara ngomong, cara makan, cara pegang sendoknya gitu ya. Jangan ting tong enggak, harus santun semuanya. Demikian pun kita ini manusia yang lahir di dalam dunia ini, Tuhan mau bawa kita pulang ke sorga. Sorga itu lebih indah dari istana manapun di dunia ini. Maka lewat pencobaan, pergumulan, tantangan, ujian-ujian dalam hidup,
itu untuk melatih kita, mempersiapkan kita sebelum masuk ke istana sang raja. Dulu ngomong sembarang, sekarang mesti ngomong hati-hati. Bless you. Ya, dulu orangnya pendendam, sekarang peramah, pemberi, murah hati, dan seterusnya. Lewat mana itu bisa terjadi? Lewat teguran. Jadi ketika teguran datang, jangan kita selalu curiga. Karena teguran itu kadang untuk kita menjadi baik. Orang yang tinggi hati, orang yang congkak tidak mau ditegur. Tapi orang yang rendah hati selalu siap ditegur untuk dia dikoreksi menjadi lebih baik dan disempurnakan dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Saya ajak saudara-saudara tidak lupa dalam kesempatan ini untuk cinta rumah Tuhan, ya, karena orang yang cinta rumah Tuhan itu disebut juga berbahagia. Kalau saudara-saudara yang ada berkat dan suatu hari ada mau pergi ziarah, ya, ke Yerusalem, ya puji Tuhan kalau ada berkat bisa ke sana, engkau disebut berbahagia juga. Kapannya Pastor Andy bisa menemani Bapak Ibu terkasih ke Israel? Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, meskipun gini-gini, Pastor Andy pernah satu kali ke Israel, ya. Tidak mustahil lah kalau Tuhan izinkan, Tuhan tolong, Tuhan kasih kesempatan. Kapan ya kita ke Israel? Rame-rame, wah keren sekali ya, biarpun hanya mulai dari impian. Adakah yang rindu untuk ziarah ke Israel sama Pastor Andy Simon? Kalau ada mah tangan-tangannya, puji Tuhan. Nanti kalau saya dapat kesempatan, ya, saya akan minta paling murah, minta pokoknya jangan ada sedikit pun dimahalin. Termasuk juga kalau misalnya sebagai tour leadernya dapat fee, saya bilang potong semua fee itu supaya bisa orang-orang yang mau ziarah ke Israel bersama Pastor Andy ini bisa dapat harga terjangkau. Bukan berarti tidak punya loh ya, maksudnya berkat yang ada itu mereka bisa untuk makan, untuk mungkin belikan tanda kasih, tanda mata buat anak-anaknya di Indonesia dan sebagainya. Intinya bukan, jangan sampai uang menjadi penghalang kita untuk misalnya menggapai kerinduan kita dan kalau Tuhan izinkan, ya. Karena orang-orang juga yang tinggal suka di dalam rumah Tuhan, ibadah, memuji Tuhan, dan kalau ada berkat dia mau ziarah, itu juga disebut berbahagia loh. Ya, tercatat di dalam kitab Mazmur, ya, pasal 84 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Wah, ini banyak yang diberkati sembuh dan berkata, Pastor, saya sehat, saya mau ke Israel. Puji Tuhan, selamat jalan-jalan. Tidak harus sama Pastor Andy sih, tidak harus. Itu tadi kan kerinduan saya pribadi. Kalau saudara sudah ada berkat dan sudah ada janji mau pergi, pergilah. Karena kebahagiaan datang itu dari hati yang merindukan Tuhan, ya. Dengan siapapun hamba Tuhan, tour leadernya, guide-nya yang akan temani saudara, firman Tuhan berkata apa? Berbahagialah
orang yang akan melakukan ziarah, ya. Seperti tercatat di dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat 5 sampai 6, ya. Silakan ketik lalu share. Sekarang saya bacakan kitab suci ini. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Jadi orang-orang yang suka ke rumah Tuhan, ibadah, cinta kediaman Tuhan. Itu kediaman Tuhan juga bicara soal tempat tersembunyi, yaitu ruang doa kita. Orang yang suka berdoa disebut apa? Berbahagialah. Saya kasih satu nasihat, ya. Banyak orang rajin ke gereja, tapi di gereja dia tidak sungguh-sungguh mengerti apa motivasi ke gereja. Ya, mungkin banyak orang ke gereja, tapi banyak orang juga yang ke gereja saat ibadah kebaktian nggak sungguh-sungguh, masih main HP, masih ngobrol, masih terbawa ngantuk dan sebagainya. Kalau itu saudara dengar hari ini, mari, ini kan hari Sabat, hari Sabtu, besok. Baik saudara yang Advent hari ini pergi ibadah, maupun besok saudara Kristen, pada umumnya besok ibadah, pastikan waktu engkau ke ibadah, ke rumah Tuhan, ke gereja, kebaktian, ya, berkumpul orang percaya, motivasi benar, ya, yaitu kita datang untuk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, ya. 1 jam saja kok, kadang 2 jam gitu. Sudah, tanggalkan dulu hal-hal yang lain. Ya, saya sadar betul bahwa handphone sekarang bukanlah sesuatu hal yang keliru seperti paradigma kita yang lama. Karena sekarang orang dalam ibadah ketika angkat handphone sebetulnya tidak lagi dalam konotasi main-main, tetapi kemajuan zaman, orang lagi ibadah angkat handphone, itu sebetulnya mereka sedang ikut mensiarkan live-nya. Mungkin khususnya saya melayani banyak orang sakit, berkat Tuhan, mungkin mamanya sedang sakit yang tidak sempat datang ibadah, tapi mau menikmati ibadahnya, dia suruh anaknya, dan anaknya live-kan dari tempat ibadah. Atau mungkin pelayanan video call. Ya, karena saya juga melayani Tuhan hari ini lewat live streaming, video call, saat kebaktian, saudara-saudara misalnya mau video call mama, papa, silahkan, nanti kita sama-sama doakan, ya. Jadi luar biasa sekali. Kembali kalau ibadah luar biasa, tapi saya kasih nasihat, kembali periksa hati kita saat ibadah, kembali luruskan motivasi kita, ya. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Ada kata Sela. Sela itu tidak usah dibaca, tapi kita artinya diam, renungkan. Oh iya, ke rumah Tuhan itu bahagia. Apalagi memuji Tuhan dengan setia. Renungkan. Oke, ayat yang berikutnya ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Puji Tuhan. Ya, jadi yang mau ziarah, puji Tuhan, berbahagia. Tapi tidak usah paksa. Tuhan juga tidak mau saudara pergi ziarah, lalu saudara utang sana, utang sini, bukan itu. Kalau ada berkat, kalau ada rezeki, kalau Tuhan mengizinkan, gitu. Tidak usah kita satu perjalanan, lalu kita utang-utang, nggak usah. Kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan tolong akan memberkati, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, disebut juga berbahagia adalah orang-orang yang hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Ditegur, jangan melawan, ya. Teguran itu baik, teguran itu untuk supaya kita lebih
maju lagi. Kalau saudara misalnya hari ini lagi nonton ini, lihat ini, dengar ini, lagi sakit, ya, disampaikan, udah mulai makannya dijaga, sedapatnya ada olahraga. Itu kan nasihat, juga bisa mengandung teguran yang santun. Jangan keras hatimu, ya. Jalankan itu supaya saudara sehat dan bisa juga aktivitas normal. Kalau terlalu gemuk, nanti juga kita susah bergerak, pakai baju juga pada sempit akhirnya jadi napasnya sesak dan sebagainya. Ya, jadi berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tercatat dalam kitab Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Puji Tuhan. Ya, Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pastor hari ini lebih panjang karena saya rasa hari Sabtu ini lebih banyak orang yang waktunya weekend atau mereka mungkin off day dari kerja. Kalau ada yang kerja, saya minta maaf ya, saudara silakan tinggalkan live ini dan aktivitas jangan sampai terganggu aktivitas rutin Anda, ya. Tapi bagi saya rasa sebagian besar yang ada lebih spare waktu hari Sabtu ini, saya juga sampaikan pelan-pelan. Saya harap bisa kita semua dikenyangkan dengan sabda firman Tuhan Yesus, ya. Kitab Mazmur 128 ayat 1 sampai 2. Silakan habis ketik, share, sebar, bagikan. Ada tertulis, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 2, apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Amin. Orang yang takut akan Tuhan itu tangannya diberkati. Tangannya diberkati apa? Apa yang dia kerjakan berhasil. Apa yang dia makan pakai tangannya diberkati. Wah, keren sekali ya. Jadi mari saya ajak saudara hidup takut akan Tuhan. Apa sih takut akan Tuhan, Pastor? Takut akan Tuhan adalah melakukan firman-Nya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Puji Tuhan. Ada satu bagian di dalam perjanjian baru dibuka dengan khotbah Tuhan Yesus, yaitu kita kenal khotbah di Bukit Bahagia, khotbah ucapan berbahagialah. Jadi sebetulnya memang kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen, kudu berbahagia senantiasa dalam segala situasi. Seperti Tuhan ajarkan kita waktu berkhotbah di Bukit Bahagia yang tercatat di dalam Injil Matius pasal 5, ya. Saya bacakan langsung mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Silakan ketik rame-rame. Matius 5 ayat 6 sampai 11. Wah, hari ini Pastor membuka banyak surat cinta Tuhan bagi setiap kita. Banyak, tapi sebetulnya lebih banyak lagi kalau Pastor tidak membaginya, karena banyak ayat-ayat Tuhan suruh kita untuk berbahagia. Ya, Matius pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan firman Tuhan, kutipan khotbah Tuhan Yesus di Bukit Bahagia, ya.
tentang ucapan berbahagia. Matius 5 ayat 6 sampai 11. Selamat mendengarkan. Begini, Tuhan berkata ya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Puji Tuhan. Ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi anak Tuhan, jangan pelit ya. Kita itu bermurah hati, bukan tunggu jadi sultan dulu. Jangan tunggu jadi level, misalnya kita jadi GM dulu, general manager gitu, atau menjadi orang banyak uang. Tidak. Murah hati itu sudah diinstal Tuhan dalam hati setiap orang, khususnya orang percaya, di-on-kan dong. Jadi kita bermurah hati, berbaik sangka, menolong sesama. Jangan tunggu saudara soge, bisek. Jangan tunggu saudara kaya dulu. Kemurahan hati ada dalam setiap hidup orang, khususnya orang percaya. On-kan, biarlah kita dikenal sebagai orang yang bermurah hati. Ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya, jadi berbahagialah orang yang murah hati. Jadi kalau saya misalnya contoh kasih satu pencerahan, kira-kira gini dong, cilakalah orang yang pelit, kan gitu kira-kira. Ya, tapi berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena apa? Mereka akan beroleh kemurahan. Ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Puji Tuhan. Ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena Tuhan, karena aku, kata firman Tuhan, kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya, jadi kalau saudara difitnah, nggak usah marah. Kalau fitnah saya, sabar saja. Pastor Randy saja, hamba Tuhan ini suka difitnah. Pasti ada fitnahan. Tuhan juga difitnah. Tuhan yang benar saja tak bercacat difitnah. Saudara, umat Tuhan, orang percaya difitnah, gak usah marah, gak usah baper. Berbahagialah karena upahmu besar di sorga. Satu lagi ya, saya tutup dengan 1 Petrus pasal 4 ayat 14. Silakan diketik 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-14. Puji Tuhan. Ada tertulis, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Bapa, ada padamu. Biarlah lewat ujian, tantangan, fitnahan, nistaan orang kepada mereka yang percaya pada Tuhan Yesus, menjadikan terang Bapa, kemuliaannya bersinar di antara kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus beserta kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Firman ini menjadi kekuatan kami. Firman menjadi makanan rohani kami. Bersyukur
Kami sekarang sudah tahu bahwa kami harus berbahagia. Sekalipun mungkin keadaan tidak terlalu baik, situasi sulit, kami masih hadapi pergumulan yang berat hari ini. Tapi Tuhan sudah kasih tahu kami bahwa rahasia hidup kami bisa menang setiap hari. Kami harus berbahagia. Karena bahagia dalam firman-Mu adalah kekuatan kami hidup di dunia ini, menang dari segala masalah dan pergumulan. Orang-orang sakit, kamu harus berbahagia. Karena hati yang berbahagia menjadi obat yang paling mujarab dalam hidup Anda. Engkau yang difitnah, jengkel, disakitin, dijolimi, ampuni. Karena dengan demikian engkau sedang menaruh bara api di atas kepala orang-orang yang membencimu. Jangan engkau ikut dendam, karena karakter anak Tuhan, pemilik ahli waris surgawi, tidak boleh menyimpan dendam. Dendam itu membunuhmu, dendam mencelakaimu. Tetapi ampunilah mereka yang bersalah kepada engkau, hatimu akan berbahagia, sehingga tulah penyakit, sumpah serapah santet tidak akan masuk dalam hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang selalu berbahagia. Stop sungut-sungut, stop komplain, karena semua itu celah di mana iblis akan bertahta dalam hati Anda. Tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, kami mengucap syukur. Roh Kudus yang manis, ajari, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia dan taat kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian terkasih, tentu saudara yang nonton ini, yang sudah hadir, yang sudah menyaksikan, juga rindu untuk diberkati air, minum, dan minyaknya. Silakan saudara yang sudah menanti, yang sudah siapkan, angkatlah air minum di tangan Anda sekalian, serta minyak di tangan kita. Puji syukur, puji Tuhan, ada urapan Tuhan. Firman diberitakan, kesaksian nyata, Tuhan dimuliakan, Dia memberkati kita. Dengan tangan yang terangkat, kita mohonkan berkat ya Tuhan, mohonkan berkat untuk air minum dan minyak di tangan kami dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, sehingga air minum ini jadi berkat buat kesehatan kami, mereka yang meminumnya, dan minyak oles ini menjadi media kesembuhan bagi mereka yang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Wow. Apakah saudara merasakan sensasi di tangan saudara? Ataukah saya sendiri saja? Saya bertanya, ketika kita berdoa dalam nama Yesus, khususnya air di tangan saya, ini tiba-tiba menjadi seperti es. Ini bukan standar kebenaran, ini hanya sebuah pengalaman, ini sebuah sensasi, dan mungkin sensasi tiap orang berbeda-beda, tapi saya menceritakan apa yang saya alami. Kiranya saudara alami hal yang sama, silakan ketik di kolom komentar sebagai penguat bagi kita bahwa doa, ucapan berkat orang percaya itu mengandung kuasa, nggak kaleng-kaleng. Cia. Amin, amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita minum dalam nama Yesus. Wow, jadi berkat banget ini.
mau dibilang seperti minum air hidup, air kehidupan, tapi kayak mana kita juga belum pernah ngalami seperti itu. Tapi saya mau bilang ini air yang diberkati, mengandung kesegaran yang sangat luar biasa. Bagi tamu-tamu yang datang dari luar kota ke Balikpapan, nanti besok Pastor akan memberkatimu dengan healing water, ya, dan gratis. Ingat, semua pelayanan Pastor Andy adalah gratis, alias cuma-cuma, ya. Kita pun kebaktian hari Minggu tidak menjalankan pundi kolektor dan lain sebagainya. Ya, kalau saudara-saudara merasa terberkati dan sukarela mau memberkati keluarga hamba Tuhan ini atau mau mendukung pelayanan seperti kita kasih orang makan, membagikan kasih Tuhan lewat bantuan beras dan sebagainya, silakan, terima kasih ya. Lakukan semua itu dengan sukarela, jangan ada dengan paksaan. Tuhan Yesus beserta kita selalu. Amin. Oh ya, betul sekali, besok tanggal 11 ya. Banyak yang bertanya, Pastor di mana? Saya sampaikan kembali tambahan sebelum kita doa berkat. Besok hari Minggu, wah besok sudah Minggu lagi, hore, berkumpul bersama anak Tuhan Yesus. Dan besok Pastor Andy akan pimpin kebaktian dari Geraha IHS Balikpapan, dilaksanakan Minggu pagi jam 8 WITA. Bapak Ibu yang semisal di Balikpapan atau ada kerinduan mau datang, pesan saya satu, datang lebih awal karena yang sudah-sudah itu biasanya penuh, sesak, banyak yang datang. Saya juga jujur bingung saja, saya utarakan bingung saya kepada saudara bahwa tempat kami sederhana, pujiannya kasihan. Seperti tadi ini yang kita memuji Tuhan, diiringi oleh Bluetooth, ya, musiknya bukan secara live pemain musik, alat musik kami ada, ya. Kalau saudara dengar ini, saudara punya talenta bermain musik dan punya frekuensi yang bisa menyembah Tuhan, seorang penyembah maksud saya, lebih tepatnya, mau bantu Pastor Andy, mau menjadi tim dalam pelayanan, monggo kerso, siapapun saya terbuka. Yang penting satu frekuensi pelayanan, ya, bukan musik duniawi dan bukan motivasi uang, tapi mau rindu sama-sama ladang bakti, ya. Di tempat kami keyboard sudah ada, piano ada. Jadi yang bisa bermain, puji Tuhan, nanti bisa hubungi tim yang ada. Ya, tapi meskipun sederhana begitu, itulah serang banyak sekali orang datang. Ya, karena di tempat di mana kami melayani, makanannya diberkati. Sekalipun besok sarapannya hanya sarapan kecil karena juru masaknya lagi keluar kota. Biasa juru masaknya sudah sejak hari Jumat siapin sayur mayurnya Sabtu, lalu Minggu kita mabes makan besar. Tapi besok setengah 11 saya hanya mampu siapkan makanan-makanan kecil, roti, kue dan sebagainya. Kalau untuk mabes makan besarnya nggak ada, juru masaknya lagi keluar kota. Tapi dalam berkat Tuhan 18 kita kembali aktif seperti biasa. Terima kasih buat support, buat dukungan Bapak Ibu sekalian. Pastor ini bisa melayani hari ini seperti ini, semua karena berkat Tuhan. Terima kasih, diberkatilah
keluargamu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan hari ini. Diberkati semua saudara-saudara, hidup yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Yang terberkati dengan pelayanan ini, silakan di-share, di-subscribe, di-follow halaman medsos Pastor Randy Simon, nyalakan lonceng notifikasinya. Puji Tuhan, terima kasih semuanya. Dadah semuanya. Oh ya, hampir lupa ya. Jadi seperti permintaan tadi, saya akan bawakan satu pujian, yaitu Surya Pasti Bersinar. Ini pujian penguatan banget deh. Habis pujian itu, lalu pastor akan doa berkat. Habis doa berkat, saya izin close. Dan saudara, sehat selalu dan hiduplah, pergunakan waktu yang ada dengan baik, dan jangan lupa untuk selalu tersenyum dan selalu ibadah saat ada pertemuan ibadah di gereja Anda masing-masing. Amin. Yoi, thank you. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Amin. Thank you so much. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan. Tuhan itu setia banget mengasihi Anda dan saya. Yeay, makasih Tuhan buat kesetiaanmu yang gak pernah luntur di telan masa. Yeay, saat melintas, yes, langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, ingatlah, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap ibadah, pasti dong. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia banget, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Ya Tuhan, kepadamu-lah kami percaya. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Juru Selamatku, Engkaulah penebusku yang hidup. Engkau Tuhanku, aku melayanimu Tuhan seumur hidup kami. Amin. Bagi saudara sekalian, angkat tanganmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkan kita. Puji Tuhan, puji syukur. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu sekalian, dan kita menerima berkat untuk masuk di hari yang baru. Diberkatilah engkau sekalian, masuklah di hari yang baru dalam rahmat, pertolongan, kebajikan, kemurahan, dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Semua diberkati, sehat, dan panjang umur. Saya juga Tuhan Yesus. Amin. Kita terima berkat Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus saya materaikan semua ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masuklah di hari yang baru dan berkat Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai kita semuanya. Dadah semuanya. Shalom. Bless you dan kiss bye. Terberkati, di subscribe medsos Pastor Andi ya. Terberkati, di share ke yang lainnya. Terberkati, besok lagi. Dadah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.